Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya memaafkanlah akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman yaitu wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan jika mereka marah maka mereka memaafkan. Bahkan bukan cuma ciri-ciri orang beriman, bahkan memaafkanlah ciri-ciri para penghuni surga. Sebagaimana Allah berfirman tentang surga, kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin. Surga Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang meredam amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadanya, ya. Karenanya seorang berusaha untuk meraih surga dengan sifat memaafkan, karena di antara ciri penghuni surga adalah memaafkan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan bahas risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang jelas tentang 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Semoga dengan membahas 20 sebab kenapa kita harus memaafkan, maka kita akan mudah memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, karena kita hidup di dunia. Dan kalau kita hidup di dunia tidak luput dari kita berbuat salah kepada orang lain atau orang lain berbuat salah kepada kita. Ya, kita tidak sedang hidup di surga. Ya, kalau di dunia maka ada kemarahan, ada namanya kesedihan, ada orang menzalimi kita, ada orang menuduh yang tidak, ya. Oleh karenanya kita perlu dengan perang yang namanya mudah memaafkan. Siapa yang mudah memaafkan dia akan bahagia dunia, terlebih lagi di akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa yu'inul 'abda 'ala hadha sabri 'iddatu asya', agar seorang bersabar terhadap orang yang menzaliminya dan mudah memaafkannya, maka bisa mempelajari faktor-faktor berikut. Perkara-perkara berikut ini membantu seorang untuk bisa memaafkan. Yang pertama, kata Syekh Islam Taimiyah, yaitu meyakini bahwasanya semua sudah ditakdirkan dan apa yang terjadi semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ahaduha, yang pertama, an yashhada anna Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim, fa ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, fala yataharraku fil alimil ulwi was sufli dharratun illa bi idnihi wa masyiatihi, fal ibadu alatun fanzur ila alladhi sallatahum 'alaik wa la tanzur ila fi'lihim bika tastarih minal hammi wal ghammi. Yang pertama, engkau menghadirkan dalam diri bahwasanya Allah yang telah menciptakan segalanya, menciptakan makhluk, menciptakan perbuatan mereka, menciptakan gerakan mereka, kehendak mereka. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Tidak ada suatu gerakan pun di langit maupun di bumi kecuali dengan izinnya dan kehendaknya. Maka lihatlah kepada Allah yang menjadikan mereka menzalimimu, dan jangan kau hanya melihat kepada hanya sekedar pada kezaliman yang mereka lakukan. Kalau kau menyadari bahwasanya semua sudah ditakdirkan dan bahwasanya semua yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tastarih minal hammi wal ghammi, maka kau akan istirahat dari kegelisahan dan gundah gulana. Ini adalah faktor pertama yang memudahkan seorang untuk mudah memaafkan. Dia meyakini bahwasanya semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya telah berjalan dengan kehendak Allah. Allah yang mengatur sehingga mereka menzalimi kita, ya. Ya sudah, kita mau ngapain lagi? Kita lihat kepada ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita istirahat dari banyak kegelisahan dan gundah gulana. Sudah takdir, mau diapain? Apa yang Allah takdirkan tidak akan kita bisa luput darinya. Ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari. Betapapun kita berusaha menghindar, tidak akan bisa terhindar. Ini sudah ditulis bahwasanya mereka akan menzalimi kita 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita menyadari ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan atas kehendak Allah, maka kita akan tenteram. Ya sudahlah. Kita jangan melihat pada sekedar dia perbuatan orang itu. Lihatlah ini semua di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membantu kita untuk
mudah memaafkan, bahwasanya meyakini musibah menimpa kita, ada orang menzalimi kita, mengata-ngatain kita, mengambil harta kita, memukul kita misalnya. Ini semua akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Ini semua akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita tahu ini akibat dosa-dosa kita, kita lebih mudah memaafkan. Sudah, ini dosa-dosa saya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, an yashhada dzunubahu wa anna Allah innama salatum alaihi bi dzambihi. Dia harus menghadirkan dalam dirinya tentang dia menyaksikan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia sadar bahwasanya tidaklah Allah menjadikan mereka menzalimi dirinya kecuali karena dosa yang dia lakukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah mengampuni banyak dosa-dosa kalian. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruh fa sababuhu dhunubuhu. Ishtaghala bit-taubah wal istighfar min adh-dhunubi allati sallatahum 'alaihi bisababiha. Kalau seorang hamba sudah sadar bahwa semua yang menimpanya, hal-hal yang tidak dia sukai menimpanya, menimpa dirinya, menimpa hartanya, semuanya akibat dosa yang dia lakukan. Kalau dia tahu akibat dosa dia, maka dia akan sibuk untuk bertobat, untuk beristighfar dari dosa yang telah dia lakukan, yang merupakan sebab orang-orang tersebut berbuat zalim kepada dia. Sehingga dia sibuk dengan bertobat, beristighfar, untuk tidak sempat an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Sehingga dia tidak sempat untuk mencela orang-orang yang menzaliminya. Tidak sibuk untuk memaki orang-orang yang menzaliminya. Karena dia sibuk beristighfar. Wa idza ra'aital abda yaqa'u fin nasi idza adawhu wa la yarji'u ila nafsihi bil laum wal istighfar fa'lam anna musibatun haqiqiyatun wa idza taba astaghfara wa qala hadha bi dhunubi sarat fi haqqihi ni'matan. Berkat indah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, jika engkau melihat seorang terjerum dizalimi oleh masyarakat, orang-orang menzalimi dia. Ketika dia dizalimi, ternyata dia tidak istighfar dan dia tidak bertobat. Malah dia kemudian sibuk membalas orang-orang tersebut. Ketahuilah bahwasanya musibah yang menimpanya benar-benar musibah yang sejati. Ya. Benar dia dizalimi, itu musibah. Tapi musibah dia melupakan bahwasanya dirinya penuh dengan dosa sehingga dia tidak istighfar karena kezaliman tersebut menimpa dia sebab dosa-dosanya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka menzalimi dia musibah, tetapi musibah yang sungguhnya ketika dia terkena musibah dia tidak sadar bahwasanya itu akibat dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau ternyata ketika dia terkena musibah, kemudian dia bertobat dan beristighfar dan dia berkata, "Hadza bidzunubi," ini semua musibah karena dosa-dosaku, sarat fi haqqihi ni'mah, maka musibah yang menimpa dia itu sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan musibah yang menimpa dia mengingatkan dia tentang dosa-dosanya yang selama ini dia lupakan. Ya, selama ini dia lupakan. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingatkan bahwa tidak ada musibah pun yang menimpa kita kecuali dosa-dosa kita. Nah, kalau kita sadar musibah menimpa kita, orang zalimi kita, orang ngatain-ngatain kita, karena dosa-dosa kita, maka harusnya kita sibuk memperbaiki diri, introspeksi diri dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita berhasil introspeksi diri akibat musibah yang menimpa kita, justru kita mendapatkan nikmat dari Allah karena rupanya itu teguran dari Allah. Agar kita kembali introspeksi diri. Tapi kalau kondisi sebaliknya, ketika kita terkena musibah, ternyata kita malah tidak beristighfar, tidak bertobat, malah sibuk membantah dan balas, ketahuilah itu musibah yang sungguhnya. Artinya lebih besar musibah kita lupa diri daripada musibah dizalimi oleh orang lain. Perkataan ini dari Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Tapi sebab ketiga agar seorang mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang mudah memaafkan orang lain adalah menyadari bahwasanya memaafkan itu ganjarannya besar. Maafkan dia ganjaran besar. Ats-tsalits kata Syekh Islam Taimiyah, sebab yang ketiga, faktor ketiga agar mudah maafkan. An yashhadal abdu husna thawabil ladzi wa'adahu Allahu liman afa wa sabara. Seorang hamba hendaknya menghadirkan dalam dirinya tentang indahnya pahala yang akan dia dapatkan yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan bersabar. Kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Siapa membalas keburukan adalah dengan keburukan yang misalnya. Siapa yang memaafkan dan membuat perbaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil bahwasanya jika seorang memaafkan, maka fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah. Ketika Allah menggunakan konteks ini, pahalanya aku yang tanggung, maka itu menunjukkan pahalanya besar. Maka seorang menghadirkan dalam dirinya ini kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala.
ketika dia dizalimi. Subhanallah. Tadi Allah menyebutkan di antara penghuni surga wal afina anin nas. Orang-orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Kapan seorang bisa menjalankan ibadah ini, ibadah memaafkan? Ketika dia sedang dizalimi. Kalau tidak ada yang menzalimi dia, ngapain dia maafkan? Jadi ini ibadah yang agung, tetapi hanya bisa dikerjakan kalau seseorang sudah dizalimi. Namanya orang mau dizalimi kepingin balas ya. Tapi Allah menyuruh, memerintahkan untuk memaafkan. Ibadah yang agung hanya bisa dikerjakan kalau sedang dizalimi. Subhanallah. Jadi seorang menghadirkan dalam dirinya tentang agungnya memaafkan. Kata Allah, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan melakukan perbaikan, pahalanya yang tanggung oleh Allah. Kalau Allah sudah mengatakan pahala yang tanggung oleh Allah, ini menunjukkan bahwasanya pahalanya sangat besar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi tentang orang yang berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku kata Allah dan aku akan balas ganjarannya. Dan di antara yang menggambarkan bahwasanya memaafkan pahalanya besar, memaafkan itu dia lebih tinggi derajat daripada sabar. Kalau sabar mungkin tidak maafkan, tapi kalau orang sudah maafkan dia pasti sudah melewati sabar. Sementara Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya dibalas oleh Allah tanpa batas. Nah, memaafkan itu di atas kesabaran. Ada orang sabar tapi tidak memaafkan. Tapi kalau seorang sudah memaafkan dia pasti bersabar. Dia pasti bersabar. Oleh karenanya pahala bukan cuma bersedekah, bukan cuma salat malam, bukan cuma pahala berdakwah, bukan cuma haji umrah. Di antara pahala yang agung, kamu memaafkan ketika kamu dizalimi. Ini sangat berat ya. Mungkin bagi orang ringan untuk berhaji, bagi orang ringan untuk umrah, tapi memaafkan berat sekali. Apalagi yang menzalimi dia adalah orang yang sangat menjengkelkan ya. Yang telah menzaliminya bertahun-tahun misalnya. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yufidahu, da'ahu Allahu ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min fi ayyil huri sya'a." Siapa yang meredam amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan manusia pada hari kiamat kelak. Sampai Allah menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Ini baru meredam amarah. Lebih daripada meredam amarah adalah memaafkan. Oleh karenanya memaafkanlah ibadah yang agung. Kita jadilah orang pemaaf, sama istri maafkan, anak muda maafkan, kawan maafkan, teman maafkan, bos kita maafkan, anak-anak buah kita maafkan, tetangga kita maafkan, teman dekat kita maafkan. Jangan juga emosi. Maafkan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang keempat agar kita mudah memaafkan, meyakini bahwa memaafkan akan bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati terhadap orang lain. Orang kalau maafkan, hatinya dia maafkan, maka akan menjadikan hatinya terbersihkan, bersih dari penyakit-penyakit hati yang lain. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Ar-rabi' an yashhada annahu idza afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi." Dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwasanya kalau dia memaafkan, dia berbuat baik, maka hal ini akan menimbulkan keselamatan jiwa qalbunya terhadap teman-temannya. Dia tidak hasad, tidak dengki. Wa naqa'ihi minal ghishi wal ghilli wa talabil intiqam wa iradati syarr. Hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada jengkel, tidak ada dongkol, tidak ada ingin balas dendam, tidak ada ingin keburukan bagi saudaranya gara-gara dia memaafkan. Wa hasala lahu min halawatil afi ma yazidu ladzatuhu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan. Ma yazidu ladzatahu wa manfaatuhu ajilan wa ajilan. Al manfaatil hasilatil lahu bil intiqam ad'afan mudha'afa. Kemudian faedah berikutnya, kalau dia memaafkan selain hatinya bersih, maka dia akan merasakan manisnya memaafkan. Dan ini manisnya memaafkan lebih lezat daripada kalau dia membalas dendam. Balas dendam memang menyenangkan. Orang kalau sudah membalas dendam dia senang, puas, bisa balas dendam, bisa mukul balik, bisa serang balik, senang. Ada kelezatan, tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau dia memaafkan kelezatnya lebih daripada itu. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang mencoba. Memaafkan, hatinya bersih. Tidak dongkol, tidak jengkel. Tenang, dia tentram. Bayangkan orang memaafkan hidupnya tentram. Tenang. Di rumah tentram, sama anak-anak, sama istri. Tidak dongkol, tidak bercokol ke segala dalam hati berbagai macam penyakit. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, benar kalau kita membalas dendam.
kita balas orang yang menzalimi kita, kita dapat kenikmatan balas dendam. Puas kalau dia sudah jatuh, puas kalau dia sudah KO, puas kalau sudah dipentung sama kita. Tetapi yakinlah bahwasanya nikmat memaafkan lebih lezat daripada nikmat membalas dendam. Paling tidak hati orang bersih. Ya, bayangkan kalau orang tidak memaafkan, tidur gelisah, mikirin terus kapan lawannya bisa dihajar, kapan lawannya bisa celaka. Terus tidak bersih hatinya. Taib. Yang berikutnya yang kelima, meyakini bahwa memaafkan dan akan menambah kemuliaan seorang. Siapa yang memaafkan, maka kemuliaannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis. Ya, nanti akan disampaikan. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, al-khamis an ya'lam annahu man taqama ahadun qat li nafsihi illa awrathahu dzalika dhullan yajidu fi nafsihi. Seorang harus tahu bahwasanya tidaklah seorang membalas dendam untuk membela dirinya sendiri. Dia tidak bela syariat, dia bela dirinya sendiri. Dia masalah dengan seorang sehingga dia merasa terzalimi, dia mulai membela dirinya sendiri. Tidaklah seorang membalas hanya tidak lain semata-mata untuk membela dirinya sendiri, kecuali dia akan mendapati ada kehinaan dalam dirinya. Dia merasa dirinya lemah. Ada kehinaan karena dia membela dirinya. Fa idza afa azzahu Allah taala, tapi kalau dia maafkan, Allah akan muliakan qalbunya, hatinya. Wa hadza mimma akhbara bi shadiqul masduq, dan ini perkara yang pernah dikabarkan oleh as-sadiq yaitu Rasulullah SAW al-masduq yang dibenarkan. Haitsu yaqul, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi afin illa izza." Tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba ketika dia maafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Ini butuh butuh keyakinan ya. Butuh keyakinan. Saya katakan tadi bahwasanya siapa yang membalas dendam, kelihatannya dia menang kalau secara zahir. Maka Rasulullah menggandingkan 3 perkara dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man naqasa shadaqatan min mal, wa ma zadal 'abda bi afin illa izzan, wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah." Rasulullah menyebut 3 perkara yang semuanya zahirnya tidak menguntungkan. Siapa yang bersedekah, zahirnya hartanya berkurang, tapi kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatan min mal." Sedekah tidak mengurangi harta, hartanya akan bertambah. Bagaimana? Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang tidak balas dendam ketika disakiti, seakan-akan dia lemah. Oh, ini tidak kuat, tidak balas dendam, diam aja, menang wae. Ini kayaknya lemah. Ternyata kata Nabi tidak. Kalau dia memaafkan, dia diam tapi dia maafkan, justru dia semakin ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kenyataan orang diserang terus tapi dia diam, dia tenang, justru derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada seorang tawadhu merendahkan dirinya karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Jadi kalau seorang senantiasa membela dirinya dalam perdebatan, dia bela dirinya dia selalu menolong, tidak memaafkan orang, dia akan mendapat kehinaan dalam dirinya. Hatinya menjadi rendah ya. Tapi kalau dia maafkan, Allah berikan hatinya, qalbunya naik ya. Baik. Yang keenam, dia harus menghadirkan dalam dirinya tentang faedah memaafkan, yaitu jika dia memaafkan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah. Jika dia mengampuni, dia diampuni. Jika dia memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kita sih yang tidak butuh dengan ampunan? Kita tahu kita banyak dosa, dosa penglihatan, dosa pendengar, dosa lisan, dosa hati. Dan kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar dosa kita diampuni oleh Allah, kita dizalimi orang dan kita maafkan. Kalau kita maafkan orang lain, Allah akan maafkan kita. Namanya al-jaza' menyisir amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ibnu Taimiyah berkata, "Wa hiya min a'dhamil fawaid." Ini adalah faedah yang paling besar di antaranya. An yashhada anna al-jazaa'a min jinsil amal. Dia harus tahu bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Wa annahu nafsuhu zalimun mudzannab. Dan bahwasanya dirinya itu adalah berbuat zalim dan muznib, pendosa. Wa anna man afa 'anil nas afallahu anhu. Dan dia sadar bahwa siapa yang memaafkan orang lain, maka Allah akan mengampuninya. Wa man ghufira lahum wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu. Siapa yang memaafkan orang-orang yang menzaliminya, Allah akan mengampuninya. Fa idza syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma isatim ilai sababun li an yakhziyallahu kadzalika min jinsi amalihi fa ya'fu anhu wa yasfah wa yuhsinu ilaihi ala dhunubihi wa yusahhilu alaihi afwahu wa sabrahu wa yakfil akhil hadhil faedah. Ya. Jika dia sadar bahwasanya jika dia maafkan orang lain, kemudian dia maafkan orang lain, dia berlapang dada, bahkan dia berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada dia. Ya. Maka ini adalah sebab Allah akan membalas dia dengan an yajziyahullah kadzalik. Allah akan balas dengan yang semisalnya. Maka dia akan semangat. Siapa tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Kalau Anda ingin ampuni dosa, maafkan orang. Siapa yang ingin
kalau dia berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, maka berbuatlah sama orang. Kita ingin kan kita berbuat buruk, Allah balas dengan kebaikan. Siapa yang tidak ingin? Kita ingin. Maka lakukanlah kepada orang lain berbuat buruk sama Anda, balas dengan kebaikan. Agar kalau Anda di akhirat kelak, Anda berbuat keburukan, dosa, Allah balas dengan kebaikan. Bukan cuma dimaafkan, dibalas dengan kebaikan. Kalau kita maafkan orang, Allah maafin kita. Kalau kita balas keburukannya dengan kebaikan, Allah balas keburukan kita dengan kebaikan. Maka lihat kata Ibnu Taimiyah, wa yakfil aqil hadhil faedah. Cukup bagi orang yang berakal ini faedah yang agung, cukup. Kenapa kita malas untuk maafkan? Kalau perlu kita balas dengan kebaikan. Sehingga kalau kita balas dengan kebaikan, nanti di akhirat kita banyak dosa. Kita datang dengan keburukan di hadapan Allah, Allah balas dengan kebaikan. Kenapa? Ketika di dunia kita sering balas keburukan orang dengan kebaikan. Tapi ini berat. Namanya orang kalau ditolim pinginnya balas. Tapi ya ini teori yang harus dipraktikkan agar kita dapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu marah kepada Mistah, Abu Bakar radhiyallahu anhu putrinya Aisyah. Aisyah dituduh berzina, radhiyallahu anha dituduh berzina. Di antara orang-orang yang menuduh berzina adalah Hassan bin Thabit, Mistah, kemudian Hamnah bintu Jahshin. Di antara kaum muslimin yang terprovokasi oleh orang munafik untuk menuduh Aisyah berzina adalah Mistah, dan Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia adalah seorang yang fakir, yang miskin, dan Abu Bakar senantiasa membantu dia secara ekonominya. Ternyata dia ikut-ikut menuduh putri Abu Bakar Aisyah berzina. Maka Abu Bakar pun bersumpah tidak akan menyambung lagi silaturahmi, tidak akan lagi memberi kebaikan kepada Mistah. Maka Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli was sa'ati minkum an yu'tu ulil qurba wal masakinul muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Kata Allah, janganlah seorang yang memiliki kelapangan harta dan kelebihan harta, memiliki kemuliaan, untuk bersumpah tidak memberi makan kepada fakir miskin dari kalangan muhajirin. Itu Mistah, Abu Bakar pada Mistah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Kaidahnya mudah. Ya. Ini faedah yang sangat agung. Kalau kau ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang. Kalau kau ingin keburukanmu dibalas dengan kebaikan oleh Allah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Terserah. Ini al-jazaa min amal, balas dengan perbuatan. Faktor yang ketujuh yang mencegah kita untuk berbuat zalim atau memotivasi kita untuk maafkan, yaitu membalas kezaliman orang lain hanya akan membuang-buang waktu dan memungkinkan hilangnya maslahat yang besar. Kalau kita sibuk balas orang, waktu kita habis. Bahkan banyak kemaslahatan yang harus kita dapatkan terbuang gara-gara sibuk membalas orang. Kata Syekhul Islam Taimiyah, as-sabi an ya'lam annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabil muqabalati dha'a alaihi zamanuhu. Hendaknya dia sadar jika dia menyibukkan dirinya untuk membalas dendam kepada orang yang menzaliminya, dia tidak maafkan, dan dia ingin membalas dengan setimpal, maka umurnya akan habis. Wa tafarraqa alaihi qalbu, dan qalbunya akan terpencar-pencar, sibuk mikir ini, sibuk mikir anu, tidak bisa fokus. Wa fatahu min masalihi ma la yumkin istidraku, dan akan luput dari kemaslahatan tidak didapatkan dan tidak mungkin didapatkan kembali. Wala alla hadza a'zamu alaihi minal musibah allati nalathu min jihatihim fa idza afa wasafaha faragha qalbuhu wa jismuhu li masalihi allati hiya ahammu indahu min intiqam. Dan bisa jadi ini adalah musibah paling besar yang diraih oleh seorang ketika dia dizalimi orang menzalimi, tapi ketika dia sibuk balas orang tersebut, ini musibah lebih besar lagi. Karena kalau ketika dia sibuk membalas orang lain, waktunya akan habis. Umurnya banyak kemaslahan, dia harusnya bisa hafal Quran, dia harusnya bisa didik anak-anak, dia harus bisa didik istrinya, dia bisa mungkin berdakwah kemana-mana, sibuk membantah melulu, sibuk terus. Balas, menyerang balik. Ini buang-buang umur. Buang-buang umur. Bayangkan dua orang bisa bertengkar bertahun-tahun. Saya ketemu dengan seorang, bertengkar dua orang. Satu bilang status ini. Sudah bertahun-tahun. Saya bilang sampaikan sama mereka. Kasihan mereka itu. Kalau tidak berhenti mereka bisa begini terus sampai puluhan tahun. Bayangkan kita membaca. Bayangkan saya si A berbantahan sama si B, atau saya bantahan sama orang. Orang itu zalimi saya, ngomongin masa macam-macam. Terus saya baca pernyataan dia, saya jengkel. Kemudian saya balas. Jengkel. Terus saya baca komentar, ingin tahu seperti apa. Buang-buang umur. Waktu habis, umur habis. Coba kalau saya gunakan baca Quran. Coba kalau saya gunakan untuk hafal Quran. Coba kalau saya gunakan untuk membantu orang tua, membantu fakir miskin. Waktu memeras.
memeras keringat, memikir, memutar otak untuk bisa membalas, ini semua hanya kata Syekhul Islam Taimiyah, kesibukanmu untuk bantah orang tersebut ini musibah lebih besar daripada musibah dia zalimi kamu. Subhanallah. Ya. Kadang tidak bisa tidur, kadang gelisah, deg-degan. Ya. Ada yang balas deg-degan menunggu balasan berikutnya dan seterusnya. Ya. Jadi hanya buang-buang umur. Tapi faktor berikutnya yang ke-8, agar seorang mudah maafkan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan pembelaan terhadap dirinya. Rasulullah SAW tidak pernah membela jiwanya. Padahal dia siapa? Dia seorang nabi yang mulia. Kita kebanyakan ketika membantah, membalas orang, kita bukan bela Islam, tapi bela jiwa sendiri. Padahal diri kita jiwa ini penuh dengan kekurangan. Bagaimana kita membela jiwa kita yang penuh dengan kekurangan? Rasulullah SAW saja tidak pernah membela dirinya. Dia bela selalu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Ats-tsamin anna intiqamahu wa istifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intisarahu laha." Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantaqama li nafsihi qat. Fa idza kana hadha khairu khalqillahi wa akramahum ala Allah lam yantaqim li nafsihi ma anna adahu adha Allah wa yata'allaqu bihi huququd din wa nafsu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya jika seorang membela diri, sungguhnya dia sedang membela dirinya sendiri yang penuh dengan kekurangan. Adapun Rasulullah SAW tidak pernah membela dirinya sendiri. Ya. Padahal kita tahu bagaimana sucinya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kalau siapa yang ganggu Nabi berarti ganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak hak-hak agama terkait dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jiwanya adalah jiwa yang termulia, yang paling baik. Dan Rasulullah orang paling jauh dari akhlak yang buruk. Dan dia yang paling utama melakukan akhlak yang baik. Ma'ahadha falam yakun yantaqimulah. Meskipun jiwanya begitu hebat, begitu mulia, Rasulullah SAW tidak pernah bela dirinya sendiri. Fa kaifa yantaqimu ahaduna li nafsi. Bagaimana seorang bela dirinya? Dia tahu dirinya penuh dengan kekurangan. Wa huwa a'lamu biha wa bima fiha minasyurur wal uyub. Padahal dia tahu jiwanya itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan keburukan. Balil rajulul arif la tusawi nafsahu indahu an yantaqima laha. Wala qaddara laha indahu yujibu alaihi intisaruhu laha. Ya, kata Syekh Islam Taimiyah, seorang yang sadar, ngerti, ya, maka tidak perlu dia membela dirinya. Ngapain bela dirinya? Ya. Tidak ada suatu yang mengharuskan dia membela dirinya. Dirinya penuh dengan kekurangan. Ya. Nabi saja tidak pernah membela dirinya, padahal dirinya adalah mulia. Jadi maksud Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, kalau kita kenapa tidak maafkan karena kita ingin membela diri. Nah, perhatikan dirimu itu penuh dengan dosa-dosa, dirimu penuh dengan kekurangan. Ngapain bela diri seperti ini? Sudahlah. Nabi tidak pernah bela dirinya. Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW tidak pernah membela dirinya. Kalau dia bela adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktor yang ke-9 agar seorang mudah untuk maafkan. Bahwasanya balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menunggu balasan dari manusia. Jangan dia menunggu balasan dari manusia. Syekhul Islam berkata, "In udhiya ala ma fa'alahu lillah aw ala ma umira bihi min ta'ati wa nuhiya anhu min ma'siyati wajib alaihi sabr." Kalau seorang dizalimi karena dia melakukan suatu perbuatan karena Allah, misalnya karena dakwah, atau karena dia bertakwa karena menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia dizalimi. Atau dia meninggalkan perkataan yang haram kemudian dizalimi, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Walam yakun lahu al-intiqam, maka jangan balas dendam, jangan balas orang yang menzalimi, sabar aja. Fa innahu qad udhiya fillahi fa ajru 'ala Allah. Karena kenapa dia dizalimi? Karena dia sedang berjuang di jalan Allah. Kalau gitu biarkan pahalanya di sisi Allah. Jangan dia disakiti kemudian dia balas, berarti dia mencari ganjaran di dunia. Enggak usah, sabar aja. Karena fa ajru 'ala Allah, karena dia melakukan itu semua karena Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa li hadza lamma kana al-mujahidun fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum fillah. Lam takun madmunatan fa inna Allah ashtara minhum anfusahum wa amwalahum." Oleh karenanya para mujahidin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka berjihad di jalan Allah, kemudian hilang raga mereka, hilang harta mereka, maka tidak ada jaminan untuk di dunia untuk mengganti semua, enggak ada jaminan penggantian itu semua. Kenapa? Karena pahalanya di sisi Allah, Allah akan membeli jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Fathaman 'ala Allah la 'alal khalqi, maka balasan diharapkan dari Allah bukan dari manusia. Faman talaba thamana minhum lam yakun lahu 'ala Allahi thaman. Siapa yang minta balasan dari manusia, maka Allah tidak akan beri balasan dari si Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini maksud Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Kalau kita sedang dizalimi, ingat kita dizalimi sama orang kenapa? Karena kita menjelaskan tauhid, karena kita membela kebenaran, kita membantah liberal misalnya. Kita diomongin sama orang direndah-rendahkan. Enggak usah dibalas. Karena kita sadar kita melakukannya karena Allah. Maka kita harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mulai balas? Kita enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melampiaskan kemarahan kita kepada orang tersebut, ya. Maka ini penting, ya. Bahwasanya kalau kita dizalimi orang, kita berharap pahala dari Allah. Jangan kita berharap balasan kepada orang tersebut, jangan. Sudah, urusan ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ke-10, faktor agar mudah maafkan, ya. Meyakini bahwasanya seorang yang maafkan, ya, dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Syekhul Islam, an yashhada ma'iyatallahi ma'ahu idza sabara wa mahabbatallahi lahu idza sabara wa ridahu. Dia harus hadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah bersama-sama dia kalau dia bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang sabar. Siapa yang tidak ingin bersama Allah Subhanahu wa taala? Setiap kita sabar, Allah bersama kita. Kemudian Allah mencintainya. Wallahu yuhibbus sabirin. Siapa yang sabar, Allah mencintainya. Luar biasa, Allah mencintainya, Allah bersama dia. Kapan kita mulai ngamuk, kapan kita marah, maka Allah tidak lagi bersama kita. Maka maafkan aja, maafkan. Maafkan, maka Allah akan bersama kita dan kita akan meraih cinta Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, ya. Taib. Faktor ke-11 agar kita mudah maafkan. Kita harus tahu bahwasanya bersabar adalah setengah dari keimanan. Pahala yang sangat besar. Dan kita tahu maafkan itu di atas kesabaran. Karena sabar belum tentu maafkan. Tapi kalau maaf pasti sabar. Nah, ingat bahwasanya sabar itu setengah dari keimanan. Ya. Kata Syekh Islam Taimiyah, an yashhada anna sabra nisful iman. Dia harus sadar bahwasanya kesabaran adalah setengah keimanan. Fala yubaddilu min imanihi jazaan fi nusrati nafsi. Maka jangan dia ganti setengah keimanannya dengan hanya membela jiwanya. Fa idza sabara faqad ahraza imanahu wa sanah minan naqs. Kalau dia bersabar, maka dia telah selamatkan iman yang setengah tersebut. Dan diselamatkan dari kekurangan. Wallahu yadfa'u 'anil ladzina amanu. Dan Allah akan membela dirinya orang-orang yang beriman. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan sabar itu di antara yang maafkan setengah keimanan. Jangan kau coreng setengah keimanan ini dengan kau membalas. Sabar aja, maafkan aja. Ya. Karena kalau dia maafkan maka setengah iman ini benar-benar terjamin buat dia, tidak ada kekurangan sama sekali karena dia tidak membalas dan bahkan dia memaafkan. Ya. Dan dalil akan bahwasanya sabar adalah setengah keimanan. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran orang bagi orang yang suka bersabar dan suka bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengandengkan sabar, syakur, sehingga iman ada dua. Nisful, setengahnya adalah bersabar, setengahnya adalah syukur. Siapa yang menggabungkan keduanya, ketika sulit dia bersabar, ketika dapat kenikmatan dia bersyukur, maka telah sempurna imannya. Tapi ketika dia disakiti, dizalimi, kemudian dia ingin menyampaikan pelampiasan, berarti dia ingin balasan di dunia. Dia ingin ketika dia dizalimi, dia balas di dunia. Ya, ini berarti dia tidak mendapatkan pahala seperti di akhirat. Karena dia ingin balasan di dunia, ingin orang yang zalimi dia dihabisi juga. Kemudian yang ke-12, faktor agar seorang mudah memaafkan. Siapa yang mudah memaafkan maka dia mengendalikan hawa nafsunya. Ini faedah yang sangat agung. Jadi orang kalau sudah memaafkan dia sudah bisa mengontrol jiwanya. Ada orang ganggu dia maafkan. Lihat Facebook orang maki-maki dia maafkan. Istrinya ya udah dia maafkan. Anak-anaknya dia maafkan. Orang tuanya, kakaknya dia udah maaf. Tetangga bikin jengkel dia maafkan. Ketika dia sering memaafkan, dia mengalahkan jiwanya sehingga jiwanya selalu dia kontrol. Sehingga jiwanya tidak mungkin untuk menguasai dia. Banyak orang ditawan oleh syahwatnya. Ditawan oleh hawa nafsunya. Banyak orang seperti itu. Sehingga dia kecanduan. Kecanduan untuk berzina, kecanduan untuk minum khamr, kecanduan untuk main musik, kecanduan untuk melihat yang haram. Tapi ketika seorang muda menundukkan jiwanya untuk memaafkan, berarti dia bisa mengontrol jiwanya. Ketika dia bisa mengontrol jiwanya, tidak bermanja-manja. Dengan demikian, ya jiwanya tadi tertundukkan sehingga tidak bisa mengantarkan dia kepada keburukan-keburukan yang lain. Di antara cara kata Syekhul Islam Taimiyah untuk menundukkan jiwa, maafkan. Jiwa ingin memberontak, kontrol dia. Saya memaafkan. Sehingga seorang terbiasa mengontrol jiwanya. Ini faedah luar biasa dari faedah memaafkan.
Kemudian orang yang bersabar dan maafkan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, an ya'lama annahu in sabara fallahu nasiru wa labud. Yakinlah, kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau seorang bersabar, maka Allah pasti menolongnya. Harus Allah menolongnya. Fallahu wakilu man sabar, dan Allah akan menjadi wakil dari orang yang bersabar. Itu Allah akan mengurusi urusannya. Wa ahala zalimahu ala Allah. Kalau dia bersabar berarti dia mengatakan, ya Allah, saya serahkan pembuat yang menzalimiku, serahkan itu urusanmu. Wa man intasara li nafsi, tapi sebaliknya, wa man intasara li nafsihi wa qala Allah ila nafsi. Siapa yang berusaha untuk membalas, menolong jiwanya, maka Allah serahkan urusan kepada jiwanya sendiri. Fakana huwa nasiru laha, dan akhirnya yang menolong jiwanya adalah jiwanya sendiri. Fa aina man nasiruhu Allahu khairun nasirin ila man nasiru nafsuhu ajazul nasirin wa ad'afuhu. Lantas bagaimana kita mau compare antara orang yang Allah menolongnya karena dia bersabar dibandingkan dengan orang yang penolongnya adalah jiwanya sendiri. Tentu tidak bisa dibandingkan, jiwa penuh kekurangan. Oleh karenanya, ini faedah yang sangat penting. Kalau kita bersabar, nanti Allah yang ngurus. Di sini saya sampaikan ya. Kalau kita menghadapi masalah, sabar aja. Sabar, nanti Allah yang ngurus. Tapi kalau kita mulai membalas, kita mulai mengurus, pasti urusan kita nggak beres. Kalaupun beres, maka berdampak dengan efek samping yang tidak enak. Tapi kalau kita bersabar, tentu berikhtiar. Tapi kita bersabar, niscaya bahkan kita maafkan, Allah yang mengurusi urusan kita dan pasti dampaknya positif ya. Baik. Berikutnya yang ke-14. Kalau kita maafkan orang lain, maka orang lain tersebut akan berhenti dari berbuat zalim kepada kita. Ini juga faedah yang agung. Begini, kalau kita ada orang zalim sama kita, ngomongin kita macam-macam, ngambil harta kita, kalau kita balas, biasanya dia semakin parah. Ya, dia semakin parah ya. Dan orang yang kalau dia zalimi kita maafkan, lama-lama dia menyesal. Dia enggak enak. Karena setiap dia zalimi kita maafkan, kita bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berubah menjadi baik ya. Yang berikutnya yang ke-15. Bisa jadi kalau dia balas keburukan orang lain dan tidak maafkan, maka orang tersebut semakin parah. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Dia seorang dizalimi, kemudian dia balas. Orang yang menzalimi tidak terima ketika dibalas. Dia boleh memikirkan bagaimana cara menghancurkan orang ini. Mau kemudian ide-idenya keluar, kemudian dia bisa jadi mencari kesalahan-kesalahan yang lain kita. Coba dari awal kita diam, kita maafkan. Aman, dia paling membalas sesekali aja. Tapi kalau kita mulai mengusik, dia balas ini kanan kiri, dia cari kesalahan-kesalahan kita, terungkap kesalahan-kesalahan kita, ini semakin parah, repot. Ya. Lebih baik kita maafkan, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maafkan, kita tenang. Kemudian yang ke-16. Kalau kita mulai membalas, kita maafkan, kita mulai membalas, biasanya kita terjerumus pada kezaliman yang lebih besar. Ya. Siapa sih yang bisa membalas kezaliman dengan setimpal? Jarang. Ada orang menuduh kita macam-macam. 2 tuduhan kita balas dengan 10 tuduhan. Ketika kita membalas dengan lebih daripada levelnya, kita sekarang yang zalim. Ini mengerikan ya. Jadi kalau kita zalimi, sabar. Kita boleh membalas wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau ingin balas setimpal. Tapi ketika kita membalas dengan level yang lebih tinggi, kuantitas yang lebih tinggi, sekarang kita yang zalim. Dan siapa yang bisa membalas dengan simpel? Tidak mudah. Oleh karena daripada kita spekulasi, kita enggak usah balas, kita maafkan. Ini maksudnya yang ke-16. Yang ke-17, agar kita mudah maafkan orang lain. Ketahuilah bahwasanya kezaliman yang menimpa kita adalah penggugur dosa kalau kita bersabar. Ya, orang tersebut mengata-ngatain kita, orang tersebut merusak, menzalimi kita. Kalau kita bersabar, yakinlah bahwasanya kesabaran tersebut akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, "An hadhil muzlimah allati zulimaha hiya sababun imma li takfiri sayyi'atihi aw rafi darajati." Kecuali ketahuilah bahwasanya kezaliman yang menimpanya adalah sebab untuk menghapuskan dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffiratan li sayyi'atihi wa la rafi'atan li darajati. Tapi kalau dia tidak sabar dan dia mulai membalas, maka kezaliman yang menimpa dia tadi tidak akan menggugurkan dosa-dosanya dan tidak akan mengangkat derajat. Kenapa? Karena dia balas. Ya. Oleh karena ketika seorang zalim, yakinlah kezaliman itu argo pahala berjalan dan dosa-dosa diampuni. Jangan usah balas. Mendapat pahala tidak, mendapat pahala enggak usah balas ya. Sabar. Kemudian yang ke-18, maafkan akan buat orang yang menzalimi merasa rendah.
Orang yang menzalimi ketika kita maafkan terus dia merasa jiwanya rendah. Ini orang dizalimi cuek aja, tenang, santai, senyum. Akhirnya dia merasa dirinya rendah. Kata Syekh Islam Taimiyah, "Annahu idza afa an khasmihi, istash'arat nafsu khasmihi annahu faqahu." Jika seorang maafkan lawannya, lawannya sadar bahwasanya yang maafkan lebih tinggi, lebih bijak, lebih sabar. Dia kaget, dia maki-maki, ternyata lawannya memaafkan. Sehingga akhirnya dia merendah. Wa annahu qad rabaha alaihi fala yazalu yara nafsahu dunahu wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afwi. Maka seorang ketika dia maafkan saudaranya yang menzalimi, dia orang menzalimi merasa orang ini hebat, begini maafkan saya. Sehingga dia merendah. Akhirnya orang yang menzalimi merasa bersalah. Kenapa? Karena kita maafkan dia. Yang terakhir, kata Syekh Islam yang ke-20, maafkan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Saya bacakan. Annahu idza afa wa safa kanat hadhi hasanah. Kalau seorang maafkan orang lain, maka menjadi kebaikan bagi dia. Fatuwallidu lahu hasanatan ukhra. Kalau dia sudah maafkan orang lain akan muncul kebaikan yang lain. Wa tilkal ukhra yuwallidu lahu ukhra, dan kebaikan yang baik akan menghasilkan kebaikan yang lain. Wahlu majarra, dan seterusnya. Dengan maafkan akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Saling menyambut. Fala tazalu hasanatu fi mazid, dan akhirnya kebaikan dia, pahala dia semakin bertambah. Fa inna min thawabil hasanatil hasanah, karena di antara balasan perbuatan kebajikanlah kebajikan yang lain. Kama anna min iqabi sayyi'ati sayyi'ah, sebagaimana balasan terhadap keburukanlah keburukan yang lain ba'da, setelahnya. Wa rubbama kana hadza sabab li najati wa sa'adatil abadiyah, dan bisa jadi ketika dia memaafkan orang lain maka timbul kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ini merupakan sebab dia untuk selamat dari neraka dan meraih kebahagiaan yang sejati yang abadi di surga kelak. Fa idzan taqama wa ansara zala dzalika. Kalau ternyata dia bela dirinya atau dia balas, itu semua hilang. Itu semua hilang. Ini ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, 20 nasihat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala untuk mudah maafkan. Kita renungkan, kita putar-putar kembali. Karena dalam hidup ini tidak semua menyenangkan. Banyak hal yang buat faktor kita jengkel, banyak. Kita berinteraksi dengan tetangga terkadang bikin jengkel, interaksi dengan istri terkadang bikin jengkel, dengan kerabat terkadang bikin jengkel, banyak hal bikin kita jengkel. Tapi kalau kita biasa maafkan, mudah bagi kita. Ya. Interaksi dengan kantor-kantor bikin jengkel, ya. Tapi 20 perkara kalau kita renungkan, insyaallah kita bisa bersabar. Intinya di antaranya sabar mengurangi dosa-dosa. Kalau kita maafkan, dosa kita diampuni dan rezeki kita diangkati. Kemudian kalau kita maafkan, Allah akan ampuni kita. Kalau kita balas keburukan dan kebaikan, kita banyak dosa, Allah malah beri kebaikan karena jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau kita maafkan, maka hati kita menjadi tentram. Ya, tentram, Allah berikan kebahagiaan ketika kita memaafkan. Kalau kita memaafkan, maka derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan, kalau kita maafkan akan datang kebaikan, maafkan mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya, dan semua tadi sudah kita sebutkan dalam 20 faktor kenapa kita harus maafkan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja para dokter, para rekan-rekan sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.